Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan materi Fisika Sains dan Teknologi, di mana judulnya adalah terkait dengan material. Dan di minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep-konsep dasar dari mekanika kuantum. Nah, ada 3 slide yang akan saya bahas hari ini. Yang pertama adalah slide terkait dengan material yang bisa di-download di LMS. Dan judulnya adalah ada ilmu bahan, ada kuasa, dan ini adalah slide material. Baiklah, saya akan langsung membahas slide tersebut. Tujuan pembelajaran untuk slide ini adalah secara umum ya, garis besar kita bisa menjelaskan sejarah dari ilmu bahan, mengenal isolator, semikonduktor, konduktor, dan superkonduktor, serta mengenal material masa depan yang akan menentukan arah dari teknologi, yaitu grafen, quantum dots nanotechnology, nanosensor, nanomachine, metamaterials, dan stealth materials. Adapun materi pembelajaran yang akan kita bahas di slide ini, pertama sedikit terkait sejarahnya, kemudian bagaimana sifat hantaran listrik dari material, dan sedikit tentang aplikasi dan konsep dasar dari material masa depan. Kita mulai dengan sejarah. Jadi, sejarah material itu sangat ditentukan oleh penemuan semikonduktor. Ya. Kita tahu fisika kuantum berkembang di awal abad ke-19 melalui percobaan radiasi benda hitam oleh para ilmuwan di Universitas Berlin saat itu, yang hanya bisa dijelaskan oleh fisikawan Max Planck melalui diskretisasi energi. Nah, 50 tahun kemudian, teori kuantum telah membawa manusia untuk pertama kalinya mampu membuat peralatan elektronik yang sangat kecil dengan bantuan penemuan dioda dan transistor, di mana penemuan tersebut melahirkan sebuah revolusi dalam ilmu material, ya, yaitu kita lihat di sini timelinenya adalah sebetulnya sejarah material itu sudah dimulai dari zaman dulu, ya, jauh sebelum Masehi, di mana manusia mulai menemukan material-material seperti polimer, komposit, dan keramik. Kemudian sekitar tahun 1000 setelah Masehi itu mulai ditemukan logam, dan itulah mulai apa namanya berkembang masa-masa seperti peralatan-peralatan dan senjata yang lebih canggih. Ya. Jadi sebenarnya manusia sudah mulai memanfaatkan material itu jauh di masa lampau. Kemudian perkembangan mulai pesat ya dengan lahirnya ilmu fisika, dan setelah abad ke-19 ini muncullah material-material cerdas seperti titanium ya, pirokramik, polyester, dan seterusnya, di mana saat ini manusia sudah mampu mensintesis superkonduktor, kemudian semikonduktor, dan material-material lainnya, hingga di awal abad ke-20 dan 21 terutama ya, itu 21 lahir yang namanya nanofisika atau fisika pada skala terkecil, di mana muncullah device-device yang kita kenal saat ini seperti mobile phone, kulkas, apa namanya, peralatan kulkas canggih, inverter, dan seterusnya. Nah, teman-teman semua, semua ini tidak dimungkinkan, tidak akan mungkin terjadi ya apabila tidak ada perkembangan ilmu fisika bahan, terutama pengetahuan terkait dengan sifat elektron atau hantaran listrik. Berdasarkan hantaran listriknya, kita bisa mengklasifikasi material sebagai berikut, di mana kita mengenal yang namanya konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor itu memiliki hambatan yang kecil karena elektron-elektronnya di dalam konduktor tersebut berada pada pita konduksi sebagian overlapping dengan pita valensi. Dan jarak antara pita konduksi dan pita valensi itu tidak ada, jadi mereka saling overlap. Contohnya adalah tembaga, logam ya, jadi perak, emas, aluminium, dan nikel.
Sedangkan pada isolator tuh jarak antara pita konduksi dan pita valensinya itu cukup jauh ya, sehingga elektron-elektron itu pada suhu gamma berada hampir semuanya di pita valensi. Jadi insulator memiliki resistansi yang tinggi dan dengan demikian bukan merupakan penghantar listrik yang baik. Contohnya kaca, keramik, plastik, dan kayu. Tapi ada gunanya juga ya, karena itu sangat penting. Mereka adalah pelapis konduktor supaya mungkin untuk keamanan juga ya, dan arusnya supaya tidak keluar. Di sisi lain kita punya semikonduktor yaitu pertengahan, di mana pita valensi dan konduksinya itu tidak terlalu jauh berbeda, jaraknya sekitar 0,5 sampai 4 elektron volt jarak antara kedua pita tersebut, di mana semikonduktor ini sangat penting untuk menentukan ya arah dari elektron ya. Apakah dia bisa bergerak ke konduksi atau tetap di valensi. Ini sangat penting untuk rekayasa material. Contohnya adalah karbon, silikon, dan germanium. Nah, ketiga-tiga komponen ini selalu ada di dalam peralatan mikroelektronik. Ya. Kemudian ini yang tadi penjelasan yang saya berikan. Pada konduktor, pita konduksi dan valensi itu overlapping ya, tumpang tindih. Nah, pada semikonduktor kita lihat ada sedikit band gap di sini, tetapi elektron di valence band masih bisa loncat ke conduction band kalau kita beri energi yang cukup. Contohnya adalah sel surya, di mana energi cahaya diubah menjadi photocurrent secara alami ada di fotosintesis atau di material seperti silikon dan germanium tuh pita energinya seperti ini. Jadi dia bisa menghantarkan listrik elektronnya kalau berada di pita konduksi. Di sisi lain tadi instalator itu band gapnya cukup jauh sehingga membutuhkan energi yang cukup besar ya. Dia bisa tetap loncat, tapi energi harus sangat besar. Contohnya misalkan eh, awan pun ya antara yang positif dan negatif itu bisa menghasilkan loncatan energi ya seperti petir gitu ya. Kalau benar energinya disuplai energinya sangat besar. Apa itu superkonduktor? Nah, ini unik ya. Superkonduktor itu material yang biasanya kalau kita dinginkan ya di bawah temperatur Curie namanya, itu dia bisa menjadi hantaran dengan resistansi nol gitu ya. Karena ada interaksi kuantum yang namanya Cooper pairs ya. Nah, jadi elektron-elektron itu saling apa namanya bergerak tanpa hampir tanpa hambatan itu praktis luar biasa karena nanti kita bisa menghasilkan levitasi magnetik ya seperti kereta maglev yang ada di Jepang itu menggunakan material semikonduktor tuh untuk mengangkat keretanya ya. Ini fenomena ini kita kenal sebagai levitasi magnetik. Jadi apa namanya apabila dia berada di bawah temperatur Curie seperti ini, superkonduktor itu tidak memiliki hambatan nih. Oh ini resistansi. Jadi kalau material yang normal itu logamnya dia akan memiliki hambatan yang tidak hilang. Tapi kalau superkonduktor dia bisa langsung ke zero gitu. Ya, ini ada kuantum fenomena di sini. Um, jadi material masa depan salah satunya adalah penemuan hadiah Nobel ini grafen. Andre Geim sama Nus Konstantin Velov ya. Di mana grafen itu material yang sangat tipis terbuat dari karbon yang memiliki kekuatan ikat sangat tinggi dalam dua dimensi, melebihi berlian. Jadi grafen ini nantinya akan menjadi pelapis-pelapis layar seperti HP atau bahkan menjadi bahan dasar pengganti silikon untuk microelectronics. Ini material grafen ini sangat rigid, sangat kuat ya, dan 100 kali lebih kuat daripada steel atau baja. Ini luar biasa. Cuman memang harganya masih mahal karena belum difabrikasi secara massal. Oke. Nah, ini salah satu material yang sangat potensial sebagai penghantar listrik maupun pelapis di masa depan karena sangat kuat namun di satu sisi juga ringan. Dan yang kedua contohnya adalah quantum dots, di mana quantum dots itu adalah gugus yang terbentuk dari ratusan sampai puluhan ribu klaster dari atom-atom yang saling bersatu membentuk sebuah quantum dots. Ya. Nah, yang unik dari quantum dots itu adalah bahwa warna yang dipancarkan oleh quantum dots sangat bergantung pada ukuran dari quantum dots tersebut. Nah, ukuran dari quantum dots ini bisa kita rekayasa supaya menghasilkan warna-warna yang berbeda. Nah, cara merekayasa misalnya kita beri sebuah prekursor kimia atau pelapis molekuler yang bisa mensupres atau melebarkan si quantum dots tersebut dan contohnya adalah ZMO ya quantum dots-nya. Itu dia bisa kita ubah ukurannya sehingga memancarkan warna yang berbeda dan bisa menjadi pengganti dari LED saat ini ya. Light emitting diode yang menjadi
sumber warna bagi TV maupun bagi layar HP. Itu LCD HP itu dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti kan menggunakan quantum dot sebagai pengganti dari AMOLED atau LED gitu ya. Ini sungguh luar biasa dan ukuran quantum dot ini di bawah 100 nanometer. Oke. Jadi the big deal buat nanoteknologi itu yaitu dengan segala isu yang ada saat ini, device yang cepat tapi hemat energi untuk mengurangi emisi karbon ya, karena hemat energi artinya less pembakaran gitu ya. Jadi untuk membuat energi tersebut tidak terlalu banyak, ini bisa menghemat gitu ya, mengurangi emisi karbon dan aplikasinya sangat banyak, hampir semua bidang ya. Saat ini adalah quantum mechanics atau nanoteknologi gitu. Mulai dari HP, apa namanya, TV, komputer dan sebagainya. Ini semua dimungkinkan berkat revolusi kuantum dengan penemuan transistor tadi. Ya. Ini contoh bagaimana menggunakan smart materials di dalam berbagai aplikasi baik biologi maupun medis gitu ya. Dengan sampling yang sangat luas mencakup human food sample semua itu bisa kita arahkan ke nanoteknologi karena kita sudah mampu merekayasa pada skala yang sangat kecil. Bahkan kita bisa mengambil bahan-bahan dasar dari berbagai objek biologi seperti DNA, nanopartikel, antibodi, dan sebagainya. Kemudian dengan menggunakan transducer seperti sinyal listrik, kimia listrik, ya, optical volumetric, dan sebagainya. Itu kemudian itu bisa kita lakukan sinyal processing. Ya. Di mana sinyal yang kecil, contohnya dari DNA, bisa kita amplifikasi. Apa gunanya? Macam-macam. Bisa untuk medis, bisa untuk sensor, dan sebagainya. Ya. Contohnya injection of nanomachines, itu dengan menggunakan apa namanya, memasukkan cairan nanomaterial seperti quantum dot itu bisa untuk drug delivery. Jadi dia akan masuk ke dalam badan kita karena ukuran yang sangat kecil, dia tidak terlalu berbahaya. Kemudian ya kita bisa contohnya membuat drug delivery, jadi artinya si nanopartikel itu nanti akan membawa obatnya ke target dengan presisi tinggi gitu. Ini bisa dibaca sendiri ya, contohnya seperti ini. Nano strand seperti itu. Jadi nanti dengan adanya ukuran obat atau nano itu semakin kecil ya, itu nanti efisiensinya meningkat karena dia akan lebih mudah dicerna oleh tubuh. Nah, yang kedua misalnya metamaterial sini ya. Ini material yang memiliki struktur sangat kecil, tapi dia self engineer, jadi artificial material. Itu material yang kita buat sendiri. Baik dalam satu, dua, atau tiga dimensi yang memiliki kemampuan yang sangat menakjubkan ya. Salah satunya adalah clocking. Jadi clocking itu dia bisa menghasilkan supaya cahaya itu tidak lewati dia. Jadi indeks bias dari metamaterial itu kalau dia ukurannya pas gitu bisa dibuat negatif. Artinya dia energinya tuh flow-nya bertentangan dengan yang biasa. Jadi pembiasan di kaca di gelas itu kan sendoknya bengkok ke kanan gitu ya. Kalau dia dari kiri ke kanan gitu. Tapi ini sekarang dari kiri ke kiri, jadi dia bengkoknya ke arah yang berlawanan gitu ya pembiasan. Ini karena indeks biasnya negatif. Contoh aplikasinya adalah kita bisa untuk membuat supaya radarnya itu nanti nggak memasuki materialnya tapi ada di sekelilingnya ya. Jadi kita bisa menghasilkan siluman gitu ya. Artinya tidak apa tidak kelihatan gitu ya di radar gitu, ya. Dan tantangan sekarang tuh buat metamaterial yang bisa untuk semua spektrum cahaya. Ya. Nah ini slide yang pertama, saya akan langsung slide yang kedua. Jadi di pertemuan ini tuh banyak pemahaman secara kualitatif ya, tidak sampai ke rumus-rumus. Tapi paling nggak Anda aware gitu ya. Nanti di ujian tuh soalnya misalkan ya apa contoh aplikasi metamaterial tadi yang stealth atau apa namanya. Kita lihat nanti di latihan soalnya. Oke, nah ini material, struktur, sifat, dan aplikasinya. Nah ini sedikit tentang ini. Ini sebanyak membaca gitu ya. Atoms to nanoparticles to living matter. Jadi karena kita sudah mengetahui nih apa itu atom ya secara epistemologi ya, artinya secara keilmuannya. Walaupun kita nggak pernah melihat bentuknya seperti apa aslinya, ya. Sebetulnya atom itu apa ya secara hakikat gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya, kita sudah tahu setidaknya gambaran secara ilmu dari atom. Kita kemudian bisa buat molekul yang lebih smart gitu ya. Mereka yang sama engineer dengan segala tekniknya, kristal dan kemudian bisa sampai ke organisme sama living itu artinya nanti bisa kita rekayasa di skala atomik tapi nanti aplikasinya ke sehari-hari gitu ya. Biology assembly ini contohnya
Living assemblies kita bisa melakukan substitusi tulang dengan menggunakan material yang sudah kita nano engineering supaya lebih biokompatibel, penyembuhan luka dengan lebih cepat, menggunakan uh, drugs yang ukurannya jauh lebih kecil dan sebagainya untuk olahraga. Nah ini kita atom itu sebenarnya apa kan? Kita tahu dia menyusun dari semua materi. Jadi kalau kita lihat juga, atom itu sebetulnya adalah bukan material yang tidak terbelahkan lagi ya, tapi dia masih mengandung identitas dari unsur itu. Artinya proton dan elektronnya itu masih memberikan identitas unsur. Nah, kalau kita pecah nih, jadi kan elektronnya pecah dari protonnya, ya, itu nanti identitas atom unsurnya jadi hilang gitu. Dia menjadi subpartikel tanpa memiliki sifat-sifat dari si asalnya. Contohnya di emas gitu kan. Emas itu kan punya nilai elektron tertentu dan sebagainya. Nah, ini jadi atom itu adalah small small system yang masih mengandung identitas unsurnya. Kita tahu atom itu masih bisa dipecah lagi menjadi inti dan elektron. Inti juga ada lagi yang namanya quarks nanti ya. Nah ini sejarah model atomnya itu ditemukan itu pertama 1897 oleh J.J. Thomson. Ya dia Nobel ya. Nah yang unik dari J.J. Thomson tuh ayahnya itu menemukan elektron sebagai partikel dan anaknya membuktikan sebaliknya bahwa elektron tuh bisa menjadi gelombang juga gitu. Ini kan tadi dualitas kuantum tuh ya. Ini bapak dan anak ini bertentangan, tapi dua-duanya benar gitu ya. Yang satu nemuin elektron emang ada, yang satu menemukan sifat gelombang elektronnya itu maksudnya dia menjelaskan ya di samping Davison Germany, dua-duanya dapat hadiah Nobel nih bapak dan anak. Oke, ini tahun 1898 kemudian setahun kemudian ini ada model yang beliau usulkan. Ini bahwa atom itu ya elektron dan karena beliau belum menemukan inti ya, nanti Rutherford yang menemukan. Itu dianggap inti nggak ada tapi dia menyebar gitu di dalam lautan muatan positif supaya netral kan. Kita atom itu netral. Tapi model ini salah gitu karena kemudian nggak lama kemudian ya lama 13 tahun tuh Rutherford menemukan yang namanya inti atom. Nah, inti atom itu apa? Ya itu tadi daerah yang sangat kecil ukurannya tuh 1/1000 ya. Jadi kalau misalnya inti atom tuh seperti apel tuh diameternya mungkin seperti kampus IPB Darmaga gitu. Jadi ruang kosong tuh sangat banyak. Nah karena ada inti jadi di sini model Rutherford tuh lebih baik daripada Thomson. Jadi tidak ada material bermuatan positif tapi berkumpul di inti positifnya. Nah, ini masih belum benar juga karena elektronnya nggak boleh sembarang. Jadi belum ditemukan yang namanya kulit-kulit atom. Nah, begini cara Rutherford menemukan jadi ada sumber partikel alfa. Kenapa partikel alfa? Karena dia bisa memiliki panjang gelombang yang mirip dengan kisi atom sehingga dia alami hamburan. Jadi dia panjang gelombang itu memang cocok untuk menyelidiki si struktur atom. 99% dia lewat, tapi ada 1% yang memantul. 1% ini menandakan ada satu wilayah yang namanya inti nantinya. Ini dia memantulkan sangat kuat gitu. Ternyata ada muatan positif terkonsentrasi di inti atom. Ini yang didapatkan dari percobaannya Rutherford ya. Walaupun sedikit, tapi dia something nih ya. Biasanya yang aneh-aneh itu ya, yang terpatung ini seolah-olah dia bilang nembakin kertas ke peluru, nembakin peluru ke kertas, tapi ada 1% yang benar-benar dipantulkan. Berarti kan ada satu bagian yang sangat kuat di dalam atom ini ya. Jadi mulai sekarang saat itu ya Rutherford menemukan inti bermuatan positif dan elektronnya sekitar sedikit perbaikan dari model Thomson. Jadi Rutherford nih hadiah Nobelnya itu nggak nggak sendirian ya, 11 muridnya itu dapat hadiah Nobel. Ini luar biasa bagaimana Rutherford ini nggak cuma seorang ilmuwan hebat tapi juga seorang guru yang hebat gitu ya, melahirkan generasi Nobel yang jumlahnya sampai 11 orang. Ini kita lihat lah, bagian besar atom tuh ya berarti ruang kosong. Nah, kemudian The Giant from Denmark ya Niels Bohr itu. Niels Bohr tuh untuk pertama kali berhasil menjelaskan bukan kulit tapi bagaimana cara kerja dari atom hidrogen yang paling sederhana ini, satu proton dan satu elektron. Dan elektronnya itu dia mengitari dalam suatu orbit yang stasioner gitu. Jadi tidak mengeluarkan energi. Karena sebelum Bohr itu orang berpikir kalau elektron mengelilingi ada percepatan. Dia percepatannya itu menghasilkan suatu radiasi harusnya. Berarti semua itu meluruh gitu. Jadi elektron itu harusnya segera meluruh ke intinya. Tapi itu kan nggak terjadi. Ya. Kenapa itu nggak terjadi? Karena ya tadi kita harus ganti modelnya. Jadi model yang namanya orbital stationer ini seperti gelombang berdiri pada tali atau pada senar ya yang terikat di kedua ujung. Kita sudah belajar kemarin. Nah, ini adalah rumus-rumusnya. Jadi ini apa sih kayak sentripetal ya. Ini kan NV kuadrat per R kita tahu dan sadar ada gaya volume. Jadi ini keduanya sama karena besarnya sama ya. Sentripetal dan volume. Nah, akhirnya kita bisa mencari nih kecepatan di rumus ini. Nanti tolong dipelajari lagi dan karena energi totalnya adalah kinetik dan potensial ya akhirnya kita punya rumus ini. Nanti bisa diturunkan
Bisa dilihat di buku-buku atau di internet bagaimana penurunannya. Tapi yang jelas ini menunjukkan bahwa apa? Ya bahwa elektron itu mengitarinya dalam sebuah orbit gitu ya. Jadi ada interaksi tarik menarik gitu dan terikat pada inti ya. Dan kita bisa lihat di sini ya bahwa semakin lama itu semakin menuju ke model yang benar gitu ya, semakin mirip dengan yang ada. Ini berarti untuk pertama kalinya kemudian bisa menjelaskan spektrum atau hidrogen. Ini tadi ya. Jadi seharusnya itu tidak boleh ada elektron yang orbitnya mantap atau stasioner karena akan memancarkan energi. Tapi ini kan fisika klasik ya. Sedangkan di dunia atom berlaku hukum kuantum. Jadi teori klasik ini gagal nih menjelaskan fenomena stasioner atau kemantapan atom. Kalau enggak kan atomnya enggak ada, semua akan elektron akan masuk ke dalam proton seluruh ya. Ya ini berarti tidak ada materi yang lebih rumit dari hidrogen mungkin ya. Hidrogen pun meluruh gitu. Jadi harusnya nggak ada materi gitu. Tapi ternyata ada gitu dengan kuasa Allah ini karena Allah menetapkan hukum kuantum. Inilah salah satunya itu karena ada dualitas tadi. Ya. Jadi sifat gelombang dan partikel sehingga nggak bisa elektron kita pandang sebagai classical object gitu. Jadi Bohr mengatakan postulatnya ya. Ini postulat Bohr mengorbit inti dalam orbit yang mantap dan lingkaran dengan metode tersebut ini kelipatan dari H+2pi. Ini dapat dari mana? Dari analisis gelombang berdiri gitu ya. Jadi elektron tidak memancarkan energi pada keadaan mantap. Ini penemuan Bohr ya dan bisa menjelaskan spektrum atom hidrogen. Di mana Bohr kelipatan dari H+2pi dan apabila elektron itu dia bisa berpindah kulit dia pasti berada di dalam orbit-orbit atau kulit-kulit yang kelipatan H+2pi. Nah, saat dia itu dari yang dalam keluar, berarti dia memancarkan energi, nggak menyerap energi. Jadi kalau kita punya orbit, ya, ketika energinya kurang. Tapi kalau dari luar ke dalam, dia justru dia tidak bisa elektronnya berada di sini. Kalau nggak di sini, ya orbit-orbitnya itu hanya boleh tertentu saja. Nah, elektron pada orbit lingkaran terlihat foton diserap ketika elektron berpindah dan foton dipancarkan ketika elektron dari yang tingkat lebih rendah ya berpindah ke yang itu tadi sudah saya jelaskan. Nanti tolong slide-nya dibaca lagi ya secara lebih detail gitu ya. Berhentikan slide-nya kalau emang Anda belum paham. Renungkan lagi. Nah, ini kita lihat yang seru dari sini contohnya ya. Kalau ada logam dibakar itu khas ini warnanya, berbeda-beda. Kenapa? Memiliki susunan kulit yang berbeda, orbit dan elektron yang berbeda. Jadi ketika dibakar tuh dia menghasilkan transisi tadi nih, transisi yang berbeda-beda sesuai dengan perpindahan jarak antar kulitnya. Jarak antar kulitnya itu kan nggak sama, panjang gelombangnya berbeda kan. Jadi karena dia tuh karakteristiknya beda ya, jarak antara kulitnya yang dipancarkan juga beda-beda ya. Nah, spektrum atom hidrogen tadi bisa kita pakai rumusnya Deret-Balmer ini rumus empiris ya, numerical. Nah, ini kenapa ada warna merah, hijau, biru itu ya karena tadi transisinya sekali lagi ini hanya bisa di kulit-kulit tertentu dan konfigurasi yang berbeda-beda. Jadi HF-nya itu beda-beda ya untuk hidrogen seperti apa. Ini bisa dijelaskan oleh teori kuantum. Bisa dijelaskan oleh teori kuantum. Nah, ini spektrum atomik untuk deret-deret yang di cahaya tampak yaitu dibentuk oleh Balmer. Sedangkan di inframerah dan sebagainya, ini yang lainnya, Lyman Paschen Bragg ini mungkin nggak cahaya tampak. Ya, tapi sambil cari informasi ini, Lyman Passion Bracket Fund ini untuk rentang mana ya? Apakah inframerah, UV ini coba lihat di Google nih ya. Saya lupa ya. Tapi untuk Balmer itu untuk visible itu cahaya biru sampai merah itu spektrum ininya ini bisa kita cari panjang gelombangnya dari rumus ini. Di mana R itu ada hidrogen saja ya, untuk yang lain itu ada. Nah, tetapi teori Bohr itu juga ada kelemahannya karena belum benar-benar berasal dari persamaan dinamika yang kuantum Schrödinger itu ya. Jadi tidak dapat menerangkan nih teori Bohr nih. Sejumlah hasil pengamatan contohnya adalah ada garis yang sebenarnya itu lebih dari satu gitu loh. Walaupun kelihatan satu tapi sebenarnya dua garis terpisah yang sangat berdekatan. Karena waktu itu belum ada spin yang maksudnya belum ditemukan spin ya. Dan persamaannya Bohr itu masih sederhana gitu ya. Baru dari AW dia Bohr itu pakai sentripetal dan kolom tadi kan ya. Sama asumsi orbit mantap. Kemudian kalau dia lebih rumit dari atom hidrogen, helium dan sebagainya, makin sulit gitu ya. Jadi perlu ada perbaikan model di sini, yaitu penambahan bilangan-bilangan kuantum yang kemudian nanti dikembangkan oleh para fisikawan kuantum lain seperti Schrödinger, de Broglie, Heisenberg, dan seterusnya. Nah, jadi kuncinya itu nanti penemuan spin itu ya, Goudsmit sama Uhlenbeck. Ini mereka menemukan spin nanti ya. Nah, ini muridnya Klein ya. Nah,
Goldsmith-Dollenberg kemudian disebut sebagai spin doctors gitu ya, karena disertasinya tentang spin. Spin ini fenomena yang mungkin dianalogikan seperti putaran bumi gitu ya, tapi sebetulnya tidak bisa digambarkan dengan analogi klasik. Jadi kita kenal yang namanya bilangan kuantum, ya nanti dari keadaan atau kulit-kulit itu, di mana nanti berlaku prinsip eksklusi bahwa sifat kimia dari atom itu kemudian berbeda satu sama lain ya. Dan keragaman ini disebabkan konfigurasi elektron valensi. Jadi kenapa unsur memiliki sifat yang berbeda-beda itu karena elektronnya, elektron valensinya itu di kulit terluar. Ini yang menentukan adanya tabel periodik itu. Nah, jadi salah satu yang ini apa namanya menentukan itu di elektron. Nah, yang pertama mengusulkan bahwa tidak terdapat elektron di energi yang sama itu prinsip Pauli ya. Otherwise, semua unsur itu elektronnya akan berkumpul di kulit paling dalam. Dan masing-masing elektron ini harus memiliki kumpulan bilangan kuantum yang unik. Artinya tidak boleh ada elektron di rumah yang sama. Di benar-benar kulit yang sama itu boleh, tapi benar-benar memiliki konfigurasi NLMS yang unik. Ini tidak boleh sama. Nah, akibat adanya larangan Pauli ini, maka si unsur-unsur ini akan memiliki konfigurasi penyusunan gitu ya. Nah, ini kita kenal yang namanya struktur elektron. Sebuah sistem partikel ini akan mantap bila energi total minimum ya. Dan hanya ada satu elektron yang dapat berada dalam keadaan padat. Kulit-kulitnya itu digambarkan oleh KLMNO ini, dan elektron dalam subkulit yang sama itu bilangan kuantum orbital yang sama. Contohnya kalau dia itu di N ya, yang namanya N-nya 1, dia L-nya itu bisa bernilai plus min 1. Kalau N-nya 2 dia bisa plus min 2. Jadi L-nya itu kalau N-nya 2 bisa 0, 1 dan 2 gitu. Nah, ini subkulitnya seperti ini. Nah, konfigurasi penyusunan elektron itu mengikuti seperti ini gitu ya. Kalau untuk natrium kita harus lihat jumlah elektronnya berapa. Nanti kita susun di sini. Natrium itu kan jumlah elektronnya ada 11. Berarti yang di kulit 1 itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Karena kalau S itu dia hanya bisa ada 2 ya. Spin up dan down berarti satu dulu kulit K, kemudian habis itu kulit L, jadi di kulit K ada 2, di sini 2 ya. Kalau kulit L itu berarti ada 6 kan totalnya, makanya di sini penyusunannya itu ada 8. Jadi 28 ya, 28 itu berarti 2s2, sisanya masih ada 6 tapi sekarang di kulit ke P. Oke. Nah, kemudian 3s1. Dan ini saya kira Anda sudah belajar di SMA ya. Coba dibaca-baca lagi. Harus baca juga di Google, di Wikipedia kan penyusunan ini, karena nggak akan sempat kalau dibahas sekarang juga kan. Nah, ini contoh tabel periodik di mana setiap golongan itu memiliki sifat yang sama ya. Contohnya golongan golongan 4 sampai ini semikonduktor di sini. Ini logam alkali gitu ya. Nah, ini gas mulia. Nanti semakin ke kanan itu dia semakin sulit untuk melepas elektron, namanya elektronegatif ya. Tapi semakin gampang menerima. Paling paling agresif di golongan 7 nih, karena hanya kekurangan satu elektron. Ini angka 8 itu penting di atomnya. Angka 8 itu konfigurasi stabil. Jadi kalau valensi elektronnya itu valensinya 8, dia gas mulia, dia sulit untuk berinteraksi. Tapi kalau 7 dia ikatan ionik ya, paling paling senang untuk menarik satu elektron. Sedangkan kalau ini dia supaya 8 contohnya semikonduktor itu bisa 3 dan 7 3 dan 5 gitu ya. Karena 3 dan 5 kalau dijumlahin 8. Jadi di sini valensinya 1, 2, valensinya 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini kita lihat ada yang logam, ada yang metaloid dan non metal. Ini konfigurasinya seperti ini. Nah, kalau molekul itu dia netral secara elektris, jadi kumpulan di beberapa atom. Mengikat atom dengan cukup kuat sehingga berperilaku seperti partikel tunggal. Kalau dibaca lagi nih ya, energi sistem gabungan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah energi masing-masing. Jika dua buah atom didekatkan, maka bisa terjadi ya tadi bisa ikatan kovalen, ionik, dan logam. Nah, kovalen itu apa? Kovalen itu adalah ikatan yang dibentuk karena sharing elektron. Contohnya adalah H2 ya, atau silikon gitu ya. Tolong dibaca lagi apa itu ikatan kovalen, apa itu ionik. Kalau ionik itu berarti dia contohnya NaCl gitu ya. Satu atau lebih elektron dari satu atom ditransfer ke atom lain. Jadi ini transfer kalau jadi ini gaya kolom sih ya. Menghasilkan pasangan ion positif dan negatif. Kalau yang tadi kan sharing nih. Jadi ada elektron yang dipakai bersama dari masing-masing ya. Ini dua itu Na plus Cl min itu kemudian si apa namanya ini kekurangan elektron di kelebihan, jadi dan akibatnya karena elektron ditransfer dia bermuatan negatif dan ini bermuatan jadi
jadi positif. Jadi ini muncul karena ada ikatan kolom lah intinya ya. Kemudian tidak ada ikatan ya, saling bertumpangan sehingga memaksa satu lebih elektron yang berinteraksi naik ke tingkat energi. Ini baca sekali lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi zat padat apa itu adalah zat padat itu terdiri dari atom-atom atau ion-ion molekul yang letaknya berdekatan membentuk suatu susunan yang periodik gitu ya. Nah, jadi apa sifat dari sifat nih ya? Apakah kovalen, ionik dan seterusnya? Jadi bisa kovalen, ionik, van der Waals atau logam. Nah, contohnya van der Waals itu ya ikatan dipol, sedangkan logam itu ikatan yang ada di tabel periodik ini untuk yang unsur logam ini. Nah, ini ikatannya adalah antara elektron-elektron bebas di pita konduksi ya dengan si ion-ion positifnya itu dia membentuk ikatan logam ya. Nah, zat padat sendiri ada yang benar-benar kristal yang susunannya sangat halus ataupun tidak beraturan misalnya seperti amorf. Ya. Keteraturannya hanya berjangka pendek. Jangan pada kristal keteraturannya berjangka pendek. Biasanya pada kristal ini sifatnya lebih murni gitu ya, konduktivitasnya lebih tinggi. Dan pada amorf tuh hambatannya tinggi karena ya tadi susunannya tidak teratur. Ya. Kalau ionik tadi bisa dibaca transfer elektron menimbulkan adanya tidak netral lagi ya. Jadi ion-ionnya saling tarik-menarik. Jadi Cl dan Na itu akan menghasilkan ikatan seperti ini. Nah, kovalen itu ikatan paling kuat nih. Konsumsinya timbul dari kehadiran elektron, sharing elektron. Nah, van der Waals ini adalah gaya yang terbentuk karena adanya momen dipol, yaitu sebenarnya seperti air yang molekul airnya di sini kovalen, tapi antar molekul air sendiri itu ada yang namanya dipol. Karena apa? Di sini ada kutub yang cenderung negatif, hanya cenderung positif. Karena kan tadi valensinya satu. Ya. Nanti jika H2O berdekatan nanti seperti ini. Ya O-nya sama H gitu ya. Nah, ini yang ikatan hidrogen. Ini van der Waals gitu. Tidak terlalu besar energinya. Tapi penting untuk menghasilkan ikatan-ikatan di alam gitu ya. Seperti air bisa saling lengket. Nah, ini logam kita lihat ya. Kohesifnya itu sekitar 1,1. Jadi lebih tinggi daripada van der Waals sekitar 10 kali lipat. Ikatan logam itu adalah ikatan ya yang menyatukan logam. Akibat adanya valensi yang membentuk awan elektron. Nah, kita lihat di teori zat padat itu apa namanya? Pita itu terbentuk karena teori kuantum tadi ya, adanya atom-atom yang saling berdekatan, maka sifat dualitasnya itu akan saling overlapping ya. Fungsi de Broglie-nya overlapping sehingga dia akan menghasilkan pita. Kalau dia cuma satu unit ya, seperti gas gitu yang jauh, ini pitanya itu enggak berbentuk pita garis-garis. Nah, karena dia berdekatan, dia memiliki simetri translasi itu. Jadi yang 3S itu sekarang maka di zat padat tuh si banyaknya sekali bukan garis lagi. Ini keunikan dari zat padat sehingga munculnya yang namanya tadi insulator, semikonduktor dan konduktor. Tolong dibaca lagi ya. Ini sudah saya jelaskan. Karena dioda itu satu arah. Bagaimana membentuk dioda? Karena semikonduktor itu tadi berdasarkan tipenya itu bisa dibuat dikasih doping, ya, dikasih bahan lain yang membuat dia menjadi bermuatan. Kalau bermuatan kebanyakan elektron dia tipe N, kekurangan elektron tipe B. Contohnya silikon bisa kita doping menetapkan. Nah ini silikon ini kemudian bisa kita doping dengan unsur yang golongan 3. Nah, ini contohnya silikon ya. Kita doping dengan golongan 3 sehingga dia akan kekurangan elektron karena dia apa namanya? Elektronnya cuma 3 di sini valensinya ya. Tipe N. Kalau tipe P kita doping dengan yang ini, golongan 5. Sorry, ini tipe P ini. Kalau kita kasih yang golongan 3, dia kekurangan elektron yaitu tipe P. Kalau kita doping golongan 5, jadi silikon kita kasih 10%-nya mungkin dari unsur ini, maka misalnya bismut ya, dia akan kelebihan elektron. Jadi kalau di doping yang 5 dia tipe N, dipelajari lagi. Ini aplikasi diodanya bisa kita lihat karena dia memancarkan cahaya yang unik. Kita gunakan setiap hari ya. TV, LED dan sebagainya. Untuk sensor deteksi. Nah, untuk mengatur elektronnya mau lewat mana nih sangat penting ya, transistor. Jadi transistor dua dioda digabungkan. Bahan semikonduktor tadi bisa tipe NP, bisa PNP atau NPN, dan ini sangat bagus untuk ya ini adalah dasar dari mikroelektronik ya. Seperti IC, chips dan sebagainya itu dari situ. Dan penemuan transistor itu melahirkan yang namanya revolusi industri dengan penemuan dari apa namanya alat-alat mikroelektronik yang ukurannya sangat kecil dan sebagainya. Oke, kita sudah selesai kuliahnya.
Dan ini latihan soalnya bisa dilihat rumus-rumus utamanya nih yang tidak dijelaskan tuh sekarang diberikan. Jadi harus harus dibaca tetap ya. Jadi ini rumus-rumus yang dipakai. Mungkin di SMA sudah tahu. Ini harus dipelajari sendiri. Anda tidak boleh tidak belajar ini ya. Karena nanti di ujian juga ditanyakan ya. Eh, hambatannya seperti apa yang mempengaruhinya, dan ini latihan. Jadi tolong dibaca 3 slide ini dengan baik ya. Eh, dan ini sudah ada jawabannya ya, teman-temannya. Di kuliah kita, kita masih ada 1 atau 2 pertemuan, ini 2 pertemuan lagi. Jangan lupa untuk absen, dan sekali lagi 3 slide ini dibaca ulang ya. Cari informasi terkait di buku, di internet. Jadi jangan hanya mengandalkan slide aja. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ilmunya berkah ya. Saya tutup kuliah ini.